Saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dengan pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan untuk kelas 7. Tolong diperhatikan, dalam pembelajaran pertama kita, media pembelajaran adalah melalui video pembelajaran ini dengan materi pertumbuhan dan perkembangan remaja. Tujuan pembelajaran: memahami dan memaparkan pertumbuhan remaja, memahami dan memaparkan perkembangan remaja, memahami dan memaparkan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan fisik sekunder remaja. Yang pertama adalah pengertian pertumbuhan. Di situ adalah suatu proses bertambahnya ukuran, baik volume bobot dan tinggi badan, perubahan fisik dari kecil menjadi lebih besar, dari pendek menjadi lebih tinggi. Kedua, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik remaja itu ada faktor keluarga yang pertama, yaitu remaja yang memiliki tubuh tinggi atau berbadan gemuk, kemungkinannya itu juga dari keturunan dari salah satu anggota keluarganya, misalnya dari ayah, ibu, kakek, dan nenek. Dan yang kedua adalah dari faktor makanan juga atau gizi. Faktor makanan juga. Pausnya mana? Yang kedua adalah asupan makanan yang bergizi sangat berpengaruh pada pertumbuhan badan. Pertumbuhan remaja yang asupan gizinya cukup akan lebih baik daripada remaja yang kurang gizi. Coba minimal kamu perhatikan, kalau kamu kurang asupan untuk karbohidrat, minimal asupan untuk buah-buahan, vitamin itu tercukupi ya. Semoga perkembangan tubuh kamu itu bisa lebih baik karena usia kamu yang masih dalam masa pertumbuhan. Selanjutnya nih, ada faktor emosional. Remaja yang sering mengalami gangguan emosional dapat menyebabkan terbentuknya steroid adrenal secara berlebihan. Kondisi ini berakibat berkurangnya pembentukan hormon pertumbuhan di kelenjar otak. Jadi kalian sebagai remaja SMP kelas 7 harus lebih sering belajar dengan menyenangkan. Adapun faktor-faktor seperti permasalahan keluarga tidak perlu kalian pikirkan, yang dapat mengakibatkan kalian dalam hidup bertambah masalahnya. Jadi fokus sebagai anak SMP belajar ya sebagai anak SMP. Tidak perlu memikirkan hal lain. Dan yang berikutnya adalah faktor jenis kelamin. Anak laki-laki cenderung lebih tinggi dan lebih berat daripada anak perempuan. Namun pada usia 12 dan 15 tahun, anak perempuan biasanya akan sedikit lebih tinggi dan lebih berat daripada anak laki-laki. Berikutnya faktor kesehatan. Faktor kesehatan remaja juga sangat berpengaruh. Kalian sudah diajari bagaimana caranya hidup sehat, terutama asupan pola makan, olahraga yang teratur, dan pola istirahat. Untuk itu olahraga yang teratur kalian bisa melakukan olahraga-olahraga di rumah, stretching di rumah, pemanasan di rumah, bisa melihat YouTube, dan bisa melihat video pembelajaran yang berhubungan dengan olahraga, seperti atau video pembelajaran yang Pak Bima bikin ini. Berikutnya, pertumbuhan yang ideal untuk remaja. Memiliki tubuh yang ideal adalah dambaan setiap orang, itu pasti. Dan ada beberapa tips agar tubuh memiliki tubuh yang sehat. Bisa dilihat itu nomor 1, tadi sudah dibilang ya, pola makan yang sehat, bergizi, dan seimbang. Ini yang seimbang ini yang harus kalian lakukan. Ada 4 sehat, 5 sempurna. Kalau tidak bisa sempurna, minimal 4 sehat. 4 sehat itu ada karbohidrat, vitamin, mineral, dan protein. Ya, itu yang harus kalian asup sehari-hari. Kedua, melakukan olahraga secara teratur. Kalian punya hobi masing-masing. Bisa melakukan hobi itu di luar aktivitas sekolah atau di luar aktivitas PJJ ini, pembelajaran jarak jauh. Bisa dilakukan. Misalkan yang hobi olahraga, silakan olahraga bersama teman-temannya. Atau yang tidak hobi olahraga, bisa diluangkan waktunya seminggu sekali untuk sekedar lari-lari, lari pagi, jogging, atau melakukan aktivitas olahraga atau aktivitas fisik lainnya seperti kebugaran jasmani, sit up, push up, back up, bisa dilakukan sekuatnya. Kalau yang laki-laki bisa kuat antara 15 sampai 20 kali, dan perempuan bisa dilakukan hanya 10 kali saja atau kurang. Dan selamat mencoba. Ketiga, istirahat yang cukup. Istirahat 9 jam atau 8 jam itu istirahat yang dianjurkan. Kalian tidur kalau bisa tidak lebih dari jam 10 malam. Karena itu akan mengganggu pertumbuhan kalian sebagai remaja. Paham ya?
Di sini ada data, tubuh yang ideal tidak harus memiliki tubuh yang tinggi dan kurus, tetapi tubuh yang seimbang antara berat badan dan tinggi badan. Berat badan ideal itu bisa dilihat, tinggi badan kalian berapa? Dikurangi 100 dan dikali dengan 90%. Berikut ini ada daftar tinggi badan yang ideal menurut data dari WHO. Kalian bisa lihat umur kalian tuh berapa. Tinggi badan laki-laki sekian, tinggi badan perempuan juga sekian. Kedua, langsung ya. Perkembangan remaja, di sini ada banyak pengertian perkembangan, kalian bisa lihat jenis-jenis perkembangan remaja, ada perkembangan biologis, psikologis, kognitif, ada perkembangan moral, perkembangan spiritual dan sosial, kalian bisa baca sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan fisik sekunder itu juga ada. Perubahan fisik primer tuh faktor-faktornya apa saja. Untuk anak-anak perempuan dan laki-laki sangat berbeda. Di situ bisa dilihat ya, untuk anak laki-laki seperti apa. Terus untuk anak perempuan, perubahan fisik antara usia 11 sampai 13 tahun itu seperti apa, kalian sudah bisa merasakan masing-masing. Perubahan fisik sekunder juga sudah ada, tinggal dilihat untuk remaja laki-laki dan remaja perempuan, syarat-syarat perubahan fisik sekunder itu namanya bisa terlihat di situ. Lalu berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan mental remaja. Ada faktor internal, contohnya dari dalam diri seseorang, sifat, bakat, keturunan. Contoh bakat itu adalah contoh hobi yang kalian punya atau yang kalian sukai, ada melukis, bermain musik, menciptakan lagu dan acting, itu contoh aja. Ada faktor eksternal juga, faktor yang berasal dari luar diri seseorang, luar diri kamu. Contohnya keluarga, orang tua, kakak, adik, dan nenek. Jadi perubahan mental remaja itu perubahan sikap juga, perubahan pola pikir kamu semakin bertumbuh, semakin berbeda perubahan mental dan pola pikirnya. Yang terakhir, dampak gangguan kesehatan mental para remaja. Ada dampak positif, kalian lihat. Remaja yang memiliki mental yang baik akan lebih mudah melalui kondisi yang sulit. Pengalaman tersebut dijadikan pembelajaran dan motivasi untuk terus berusaha lebih baik. Jadi kamu untuk perubahan mental kamu sebagai anak SMP itu, Pak Bima kasih contoh, tidak boleh memikirkan hal-hal di luar anak SMP. Jika kalian memiliki permasalahan keluarga terhadap orang tua, ayah, ibu, atau kakak adik, itu harus tidak mempengaruhi cara pola pikir kalian untuk menerima pelajaran. Ya, hal itu tolong dikesampingkan atau dibuang jauh-jauh. Fokus kalian sebagai anak SMP belajar. Ya, belajar dan belajar mengikuti ekstrakurikuler, pencarian bakat, bermain bersama teman, dan yang lebih penting lagi adalah tetap menjaga kesehatan dengan protokol kesehatan karena sekarang masih dalam tahap masa pandemi COVID-19. Jangan lupa protokoler kesehatan tetap dilakukan. Sekarang sudah bukan 3M lagi ya, ada 4M atau 5M ya. Ya Pak ya. Pertama apa? Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak itu penting gitu. Kalau di kerumunan terhadap teman-teman kamu ketika sedang bermain itu menjaga jarak. Boleh bermain tapi tolong menjaga jarak, jangan lupa pakai masker. Terus sering-sering cuci tangan, mau itu dengan hand sanitizer atau dengan air. Minimal sering-sering cuci tangan aja, ketemu keran misalkan. Cuci tangan dengan air, punya air minum, boleh cuci tangan dengan air. Harus sering-sering, dan yang terakhir adalah 4M. Yang M1 lagi, menghindari kerumunan. Ya, jadi kalau ada kerumunan, tolong dihindari, bukan berarti dijauhi. Dihindari aja. Dikasih jarak 2 meter, 3 meter, atau selebihnya gitu. Dan jangan lupa ya, itu dilakukan selama dalam masa pandemi COVID-19 ini. Yang terakhir, dampak negatif dari kesehatan mental pada remaja adalah, contohnya nih, remaja yang memiliki kesehatan mental yang kurang baik akan mengalami kesulitan menghadapi kondisi yang sulit. Mereka lebih mudah stres, akibatnya kurang percaya diri, gangguan mental kenakalan remaja, dan gangguan makan. Jadi kamu sebagai anak SMP coba kesampingkan sifat tidak percaya diri gitu. Sebagai anak SMP ya kamu main, belajar selayaknya anak SMP, tidak ikut-ikutan bermain dengan anak-anak SMA, dengan pergaulan anak-anak yang usianya jauh lebih tinggi atau jauh lebih tua dibanding kalian gitu. Jadi itu penting, termasuk di media sosial gitu. Batasi kegiatan media sosial yang bersifat tidak belajar. Apa contohnya? Ya sekarang lagi pembelajaran jarak jauh. Kalian menggunakan kuota, menggunakan internet,
itu harus bijak, dalam arti kata harus bagus. Hal-hal yang berbau di luar pelajaran kalau bisa dikurangin. Apalagi sekarang mau semester 2, sudah semester 2 mau ujian kenaikan kelas. Diperhatikan setiap mata pelajaran yang didapat dari guru masing-masing mapel, terutama juga mata pelajaran PJOK ini gitu. Apa tugasnya, apa yang diberikan oleh guru, apa perintah tugasnya, dan bagaimana cara mengirim tugas. Coba dilihat, diperhatikan baik-baik. Tidak selalu nanya secara pribadi kepada gurunya bagaimana cara mengirim tugas, padahal sudah dijelaskan di situ. Atau lebih baik kalian tanya teman kamu, teman kalian semua. Kalau memang belum kenal, selama masa pandemi ini belum pernah ketemu, dijapri aja kenalan. Dan diharap teman-teman atau anak-anak yang di chat ya, atau dijapri oleh temannya satu kelas itu mau kenalan ya, mau ditanya gitu. Bantu temannya apa kesulitan. Boleh dengan orang tua murid teman kamu atau orang tua kamu sendiri. Jadi harus aktif soal belajar. Apapun mata pelajaran yang kalian ikuti. Karena sebentar lagi ada penerimaan rapot dan itu berhubungan dengan kenaikan kelas. Diharapkan setiap siswa peduli dengan pelajaran mulai dari sekarang. Peduli dalam arti peduli untuk kenaikan kelasnya sendiri. Jangan sampai wali kelas juga memanggil orang tua kalian. Karena hasil-hasil belajar kalian yang kurang atau nilai-nilai kalian yang kurang yang berakibat tidak naik kelas. Jadi tolong diperhatikan. Yang terakhir sebelum ditutup mata pelajaran kita tentang bab ini, pesannya adalah agar kesehatan mental kalian sebagai siswa SMP bersikaplah dan bertingkah lakulah seperti halnya anak sekolah menengah pertama, anak SMP. Tidak bersikap kurang atau kekanak-kanakan atau lebih dari anak SMP, seperti halnya kalian bergaul dengan anak-anak yang lebih tua. Itu saja. Untuk tugas dan materi lain mungkin bisa menyusul. Silakan kalian lihat di Google Classroom. Sering-sering buka GCR untuk setiap mapel yang diajarkan sesuai jadwal. Itu saja, kita tutup pembelajaran ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.